Masya Allah, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Haji dan juga para jemaah yang telah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan taradin minkum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan iman dan takwa, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa mendapatkan rezekinya Allah Azza wa Jalla dengan cara yang halal dan thayyiban. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Dan yang terakhir, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang mengikuti beliau hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah, kaifa halukum? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan hidup di dalam keberkahan. Taib. Ada nasihat dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ta'ala yu'ti al-mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta itu ada beberapa hal. Al-ula, yang pertama, man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan harta di dunia ini itu kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Begitu juga dengan wa yudayyiku ala man yuhibbu wa man la yuhib. Dia menyempitkan rezeki ataupun harta seseorang kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Wa innamal madaru fi dzalika ala ta'atillahi fi kulli minnal halaini. Barometer dalam permasalahan ini tak lain adalah tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dua kondisi tersebut. Maka idza kana ghaniyya bi ay yashkurallaha ala dzalika wa idza kana faqiran bi an yasbir. Apabila seseorang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal tersebut. Namun jika sebaliknya ia berada dalam kemiskinan, maka hendaknya ia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari kitab tafsirnya Ibnu Katsir, ya, di bab 8 halaman 388. Kalau kita membicarakan tentang harta, ini tidak akan ada habisnya para jemaah yang dirahmati Allah.
Dan bahkan bisa jadi sampai hari ini kita menyadari setiap harta yang diberikan kepada Allah itu, baik itu sedikit ataupun banyak ataupun dengan cara yang tidak disangka-sangka, itu melainkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla sedang meningkatkan iman kita ataupun sedang suka dengan kita, menunjukkan kalau kita itu imannya kuat, menunjukkan kalau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedang tinggi-tingginya. Seolah-olah demikian. Padahal orang-orang kafir, orang-orang munafik juga diberikan hal yang sama. Sebagaimana wa yudayyiku ala may yuhibbu wa man la yuhib. Dia pun Allah Azza wa Jalla menyempitkan rizki kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia benci. Jadi baik dia cintai ataupun dia benci, maka barometernya itu adalah bukan bagaimana harta itu diberikan kepada hamba-hambanya. Ketika hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan harta yang banyak, maka dia bersyukur dengan caranya. Dia bersyukur dengan syariat Islam, dengan ilmunya. Dan itu akan dia gunakan untuk fi sabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika dia disempitkan rezekinya, dia disulitkan untuk mendapatkan harta, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang miskin, orang yang susah, orang yang kelaparan dan sebagainya, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya juga, dengan ketaatannya juga. Karena kalau kita lihat berapa banyak kisah-kisah Nabiullah Azza wa Jalla dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yang kita kenal itu mungkin 25 Nabi dan Rasul. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi dan Rasul itu ratusan ribu yang tidak kita kenal. Dan yang termaktub di dalam kalam-kalam ulama atau kitab-kitab ulama itu sekitar 313 Nabi dan Rasul yang ada ceritanya, yang lainnya tidak ada. Dan apakah semua yang Allah cintai, yang Allah utus di muka bumi ini Allah berikan kekayaan sebagai tanda terima kasih Allah atas ketaatan mereka? Tidak. Sebagaimana Nabi Yakub alaihi salatu wasalam, beliau diberikan kemiskinan oleh Allah. Dan bukan hanya kemiskinan saja, tapi penyakit yang bertahun-tahun, puluhan tahun, hingga keluarganya tidak mau mendekatinya lagi, keluarganya tidak mau mengurusinya lagi, apalagi tetangga-tetangganya, temannya sudah tidak mau bertemu dengan Nabi Yakub alaihi salatu wasalam. Karena apa? Karena dianggap beliau itu membawa penyakit yang menular, yang menjijikkan. Apakah Allah Azza wa Jalla tidak sayang kepada Nabi Yakub? Maka tanda sayang kepada Nabi Yakub dari Allah Subhanahu wa taala inilah, atas keteguhan Nabi Yakub alaihi salatu wasalam ini menjadi panutan kita, bahwasannya kesabaran itu mutlak milik seorang hamba. Atau Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, tidak pernah hidup miskin dari kecil, karena beliau mewarisi Daud, yaitu mewarisi dari ayahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi kerajaan ayahnya ini sudah besar, ditambah dengan kepemimpinan Nabi Sulaiman jauh lebih besar lagi. Dan bahkan Nabi Sulaiman ini memiliki bukan hanya kekerajaan, tapi kemampuan yang luar biasa. Bisa berbicara dengan makhluk gaib, bisa berbicara dengan binatang. Dan bahkan kerajaannya ini dikelola bukan hanya dari kalangan orang-orang atau yang disebut dengan manusia, tapi dari kalangan jin juga mengelola kerajaannya. Dan jumlahnya amat besar, amat banyak. Sehingga sampai 3/4 bumi ini menjadi lahan kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apakah Allah Azza wa Jalla menunjukkan
prestasinya Nabi Sulaiman sehingga beliau diberikan kekayaan yang begitu besar dan mengesampingkan taatnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang kesulitan harta, orang-orang yang diberikan musibah. Lalu Allah melalaikan itu, sehingga Allah fokus kepada orang-orang yang taat sehingga ia diberikan kekayaan. Tidak seperti itu. Maka baik kekayaan ataupun kemiskinan, maka ini sudah bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman dan bertakwa, maka diperintahkan kita untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita untuk selalu beribadah apapun kondisinya. Hatta kita sampai kita ini tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, maka hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus diminta oleh Allah untuk bersyukur dan bersabar. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, itulah muqaddimah mengapa kita harus bersabar dengan kehidupan kita ini. Mengapa kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang kita peroleh. Bisa jadi pada hari ini, bisa jadi kemarin-kemarin, bisa jadi kemarin yang masih tersimpan pada hari ini, dan juga masih tersimpan di kemudian hari. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita berbicara harta lagi, itu biasanya yang kita pikirkan itu adalah rumah mewah, emas, perak, uang, begitu ya. Kendaraan, apa lagi? Perhiasan. Dan juga seluruh pernak-pernik yang sifatnya isim, yang sifatnya benda. Dan seolah-olah kalau itu kita bisa dapati, maka itu adalah bagian dari kebahagiaan, bagian dari penentu kebahagiaan kita hidup di dunia. Padahal banyak orang yang kaya raya, tapi Allah takdirkan dia itu sakit, Pak. Dia itu tidak bisa menikmati hartanya, Pak. Tidak bisa menikmati kekayaannya, Bu. Banyak sekali. Adakah di sini yang mau menukar anggota tubuhnya kepada harta? Contoh misalkan, mata kita dibikin buta tapi dikasih 2 miliar. Ada yang mau? Ngomongnya seperti itu. Sekarang ngomongnya begitu. Coba kita lihat banyak orang yang menjual ginjalnya, ya, menjual anggota tubuhnya untuk sekedar membeli harta. Apalagi yang kemarin tren, ya, ada alat komunikasi yang begitu mahal harganya, sampai puluhan juta. Kalau kita mau beli sampai antri-antri, dan selalu update. Ada yang 14, 15, 16, begitu seterusnya. Sampai kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita menjual anatomi tubuh kita untuk menukar kepada kebahagiaan-kebahagiaan yang semu. Mungkin itu yang kita bisa pikirkan, bahwasannya harta itu seperti itu bentuknya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inad dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha. Sesungguhnya harta dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah dan terus dilaknat. Kecuali apa? Kecuali orang yang beriman, orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, dan orang yang amanah. Kira-kira dari keempat faktor tadi atau kelompok tadi, mana kita bagian yang mendapatkan pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala? Minimal kita bisa mendapatkan di kelompok orang-orang yang menuntut ilmu. Bahwasannya para jamaah yang dirahmati Allah, harta itu tidak hanya melulu tentang sesuatu hal yang modern, apa yang bisa kita simpan, apa yang kita bisa belanjakan dan sebagainya. Tidak. Islam memandang harta itu sesuatu hal yang menyebabkan pemiliknya itu bahagia di dunia dan akhirat.
Dan Allah juga sudah mempersiapkan kepada hamba-hambanya secara mayoritas, yakni berupa apa harta itu? Berupa pasangan hidup dan anak-anak. Dan Islam memandang al-usrah atau yang disebut dengan keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik. Kedudukan pasangan di dalam kehidupan kita dan anak di dalam kehidupan kita itu adalah sungguh harta yang sesungguhnya. Itu adalah harta yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita sebagai pendamping kita hidup, baik untuk bekal di dunia dan juga bekal di akhirat. Dan bahkan para ulama mengatakan keduanya dianggap sebagai harta dan anugerah yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kajian kita pada hari ini khusus kita akan membahas tentang harta berupa pasangan hidup kita dan juga anak-anak kita. Istri dan anak kita atau pasangan dan anak kita di dalam Al-Quran itu disebut dengan jinah. Apa? Jina. Jina itu bukan kalau kita melakukan sesuatu maka disebut jina, tidak. Tapi jina itu juga menggunakan arti yang lain, ya. Jina di dalam Al-Qur'an ini disebut dengan perhiasan. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna jinatu hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala serta lebih baik untuk menjadikan harapan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan khususan fil ayah, ya, khususan untuk di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa yang disebut dengan jina yaitu perhiasan dan anak ataupun afan, ya, pasangan dan anak itu adalah jina, perhiasan kehidupan di dunia dan di akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seandainya kita hidup saat ini punya mobil itu Lamborghini, warnanya merah, ada yang kuning, ada yang putih juga. Kita punya mobil Lamborghini nggak cuma satu, 3. Berapa? 3. Bayangkan. Namun ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kelak insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla, sampai kaki kita masuk di dalam surganya Allah Azza wa Jalla, maka Lamborghini itu sudah lupa. Lamborghini yang di dunia, yang kita idam-idamkan, yang kita rawat, yang kita eman-eman, yang kita isik-isik, bahkan kita banggakan, kaki kita ketika melangkah di dalam surga hilang semua Pak, sirna. Sudah teralihkan dengan apa yang ada di surga, yang luasnya itu langit dan bumi dijadikan satu. Rumah mewah yang kita miliki saat ini bisa jadi lantainya 1000 lantai ke atas, pakai liftnya yang kecepatan 1000 km per jam. Sampai nanti kaki kita masuk ke dalam surga, itu juga akan kita lupakan. Tidak kita ingat. Karena apa? Karena semua yang ada di surga itu melebihi apa yang ada di dunia. Melebihi Pak. Namun akan berbeda kalau kita berbicara pasangan hidup kita di dunia dan anak-anak kita di dunia. Apakah pasangan hidup kita di dunia dan anak-anak kita ketika nanti kaki kita dilangkahkan ke surganya Allah Azza wa Jalla, lantas kita lupa juga? Kita akan tertarik kepada yang lainnya? Tidak.
Untuk hal yang seperti ini tidak. Kita akan mencari itu. Pasangan kita siapa? Si fulana atau si fulan. Ya. Bagi kita laki-laki carinya fulana. Bagi ibu-ibu carinya si fulan. Betul kan? Mana suami saya? Mana istri saya? Setelah kita bertemu, lalu mana anak-anak kita? Padahal di dunia kita sudah ketemu, tapi nanti di surga kita juga pengen ketemu, Pak. Kita tidak mau berpisah, baik di dunia dan juga di akhirat, tidak mau berpisah. Inilah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan para jemaah yang dirahmati Allah apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kadang kita selalu melihat kekurangan pasangan kita. Kalau seorang istri curhatannya itu, Masya Allah, Ustaz, suami saya ini hari ini itu nggak bawa apa-apa, Ustaz. Kemarin dia bawa 100.000, sekarang nggak bawa apa-apa. Lalu dia mengeluh. Dia marah kepada suaminya, tidak mau melayaninya. La haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk orang-orang yang tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perjuangan suaminya di luar kita nggak tahu, istrinya itu nggak tahu. Bagaimana dia kepanasan, bisa jadi kebanan, bisa jadi bensinnya tinggal sedikit. Bisa jadi dia berdoa kepada Allah di salah satu masjid. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami itu curhatannya luar biasa. Bingung, Ustaz. Istri saya tinggal cari nafkah. Di rumah berantakan. Makanan gak ada, padahal udah saya kasih uang. Padahal perjuangan seorang istri itu, subhanallah, bahkan bisa jadi ya, mereka itu bangunnya lebih pagi dibandingkan suaminya. Kalau istri yang sudah dianugerahkan anak, ya memang kita harus mengalah sebagai suami. Cintanya istri itu juga dibagi kepada anak-anaknya. Maka kita juga bersabar sebagai suami. Kalau istri itu kadang lebih mengutamakan anaknya dibandingkan kita. Tapi itu tidak meninggalkan kecintaan istri kepada kita juga, tidak. Hanya kitanya saja yang melihatnya itu kurang dan kurang. Padahal juga masih dilayani, masih ditanya mau makan apa, mau berangkat jam berapa, mau pergi kemana, mau kerja kemana. Tapi karena kita selalu menganggapnya kurang, tidak seperti dulu, Ustaz. Para jamaah yang dirahmati Allah, semakin usia kita ini berkurang dan semakin jalan kita semakin fokus, semakin sempit menuju Allah Azza wa Jalla, maka ujian itu semakin kencang. Badai itu semakin deras. Sehingga kita harus bersabar. Jangan sampai karena perkara harta di dunia, uang yang tidak seberapa, perkataan lisan yang Masya Allah ya, yang kadang hanya sepele, tapi itu bisa memunculkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menganggap pasangan hidup kita dan anak kita itu bukan perhiasan. Tapi kalau saat ini kita sudah tahu pasangan hidup kita itu adalah perhiasan kita, yang kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah bersama mereka, maka sangat kufur orang-orang yang melalaikan, apalagi sampai mohon maaf ya menzolimi mereka di dunia ini. Ini adalah orang-orang kufur, cerminan orang-orang kufur. Begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan,
Pasangan hidup kita dan anak itu disebut dengan perhiasan karena manusia menghiasi diri dengan keduanya dan memperoleh kesenangan darinya. Namun sebenarnya semua itu akan sirna dan lenyap, sedangkan amal kebajikan akan kekal dan memberi manfaat di akhirat. Maksudnya seperti ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak kesenangan yang kita dapatkan dari pasangan hidup kita, tapi seolah-olah itu hampa, seolah-olah itu tidak kita nilai. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau waktu kecil anak kita sudah bisa membaca, misalkan Al-Fatihah, baru bisa saja satu kata, Alhamdulillah, kita itu senangnya luar biasa, kita itu bangganya luar biasa. Begitu juga dengan pasangan kita. Kalau seorang istri, pasangan suaminya pulang bawa makanan, ya, bawa oleh-oleh, perasaan kita senang sekali kan? Begitu juga dengan seorang suami yang dilayani oleh istrinya, diberikan makanan, dimasakin, ya, dan sebagainya, urusan rumah tangga. Itu adalah kesenangan yang luar biasa. Tapi ada satu kesenangan yang Masya Allah, yang mereka itu lakukan, pasangan hidup kita dan anak kita lakukan, dan kita benar-benar tidak tahu kalau mereka melakukan itu, yaitu mereka mendoakan kita di dalam sela-sela sholatnya. Apakah kita tahu ketika mereka mendoakan kita? Tidak. Ini adalah harta sesungguhnya di dalam dunia. Di dalam kehidupan kita, pasangan dan anak itu adalah harta yang amat besar, anugerah yang bisa kita miliki. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, An Amri ibni Aufid Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inad dunya khulwatun khadirah. Dari Amr bin Aufi Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, lalu Dia melihat bagaimana kalian berbuat, maka takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita, ataupun yang disebut dengan pasangan. Perlakukan mereka dengan baik, sehingga dengan kalian berpasangan dengan baik, maka kalian akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarah penjelasan dari hadis berikut, hadis yang tadi Anda sampaikan, bahwasannya dunia dan segala perhiasannya, termasuk pasangan kita dan anak-anak, itu memiliki daya tarik yang kuat. Oleh karena itu Nabiullah kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk berhati-hati agar kita tidak terlena membanding-bandingkan perhiasan yang sesungguhnya dengan perhiasan yang kamuflase. Kadang kita itu bisa memukul anak kita, memarahi anak kita gara-gara harta yang kita miliki. Nggak sengaja anak kita membaretkan mobil Lamborghini, marahnya kayak apa kita? Sampai anak kita dibodoh-bodohi, digoblok-gobloki. Berarti kita telah salah menilai perhiasan ini. Kita menganggap mengutamakan perhiasan dunia, perhiasan yang kamuflase, itu adalah perhiasan yang utama, padahal kebalik. Kalau kita punya Lamborghini, mau anak kita naik pakai sepatu, pakai sendal, nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Harta yang kita bisa nikmati di dunia itu jangan letakkan di hati. Cukup di dalam genggaman saja. Harta yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi sebelum kita diberikan kekayaan yang luar biasa, yang banyak, Allah sudah menitipkan harta itu. Allah sudah memberikan. Terkadang ini yang kita lupa. Banyak di antara kita, mayoritas kekayaan kita dapat itu di usia-usia 40 tahun sampai 50 tahun. Sebelum itu ya kita masih dalam kondisi biasa saja. Bisa jadi hidup dalam kemiskinan dengan kesulitan. Tapi Allah anugerahkan pasangan hidup bagi kita. Pada saat kita susah, kita diberikan pasangan hidup oleh Allah. Pasangan hidup kita itu mau diajak susah, diajak sulit, ya. Mendapatkan ujian yang besar, mau. Sampai lahirlah anak kita yang satu, juga dalam keadaan susah. Beli makanan susah, beli susu, beli pampers, pokoknya hidupnya susah. Lalu Allah naikkan derajat kita karena ketakwaan kita kepada Allah, karena kesabaran kita kepada Allah. Allah naikkan derajat kita. Bisa ngontrak rumah yang lebih besar. Anak kita ditambah jadi 2. Setelah rumah lebih besar, alhamdulillah ada rezeki. Yang tadinya naik motor, kita berempat naik motor. Anak 2, ya kan, pasangan 1 sama kita. Allah anugerahkan lagi, punya anak 1 lagi. Dan Allah titipkan lagi sebuah mobil. Entah itu mobil pinjaman atau mobil yang hasil kita beli, atau mobil itu memang punyanya perusahaan, tapi intinya mobil itu bisa kita nikmati. Bisa digunakan untuk membahagiakan keluarga kita. Lalu setelah itu tidak berhenti. Allah masih memikirkan kita. Diberikan kekayaan lagi, bisa beli rumah walaupun kecil-kecilan. Iya kan? Begitu tidak kehidupan ini? Begitu tidak? Iya. Tapi yang terjadi apa? Setelah Allah banyak menitipkan harta-harta yang sifatnya ukurannya dunia, yang terjadi adalah kita khilaf melihat itu semua. Sehingga perhiasan akhirat ini yang Allah berikan sejak awal, yang mau Dia hidup susah dengan kita, pada akhirnya kita cemooh, kita cela, kita benci. Disinilah peran penting kita untuk belajar, baik itu dari kehidupan yang Allah berikan secara langsung sebagai pengalaman, dan juga kita belajar bagaimana Allah dan Rasulnya sudah mendesain ilmu dari Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnah beliau itu sebagai pegangan hidup kita. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan perintah untuk bertakwa terhadap dunia dan juga pasangan kita, anak-anak kita, berarti berhati-hati dalam memperlakukan mereka, agar kepada dunia itu kita tidak terlalu mencintai. Dan sebaliknya, apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, dan itu adalah anugerah, harta anugerah yang paling besar, maka itu yang kita jaga. Karena mereka, kita ini kadang bisa menjadi orang taat, orang yang bertakwa. Karena mereka, kita bisa dinaikkan derajatnya di mata teman-teman kita. Karena mereka juga aib-aib kita tertutupi. Betul kan? Mana bisa harta benda seperti Lamborghini tadi, ya, bisa menaikkan derajat kita, bisa menutupi aib kita. Karena mereka bukan makhluk. Tapi pasangan dan anak-anak kita, itulah mereka yang bisa menaikkan derajat kita,
bisa menutup aib-aib kita, bisa menambah ketakwaan kita. Ketika kita futur, kita lemah, ya, bisa jadi kita menghadapi satu musibah, kita bisnis ketipu. Siapa yang bisa menenangkan kita? Apakah Lamborghini tadi? Apakah rumah mewah tadi? Tidak bisa. Yang bisa menenangkan kita, bisa mengganti kebahagiaan itu, atau mengganti kesedihan itu menjadi kebahagiaan, itu hanya pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Maka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah menitipkan harta yang anugerahnya luar biasa, yaitu pasangan hidup dan anak-anak. Dan di sisi lain, para jamaah yang dirahmati Allah, pasangan hidup dan anak-anak itu adalah bagian dari amanah dan ujian. Sebagaimana Allah sampaikan di surat At-Taghabun, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnatuh wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, pasanganmu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, kalau ini maksudnya adalah akhlak kita kepada perhiasan tadi, ya. Seandainya kita menjadikan perhiasan itu sampai akhir hayat kita, kita jaga mereka, kita rawat mereka, kita diberikan harta oleh Allah berupa harta dunia, ya, kita berikan mereka juga, kita bagi untuk mereka juga, untuk kesejahteraan mereka. Ini yang dimaksudkan, ini yang dimaksudkan Allah Azza wa Jalla. Kalau di zaman sekarang kadang kebalik, para jemaah yang dirahmati Allah. Kita ini lebih suka dengan apa? Dengan hobi kita. Pasangan kita lalaikan. Kalau WA balasnya bisa jadi 1 atau 2 jam kemudian. Tapi kalau teman kita yang satu hobi, ya, yang lagi teman dekat, oh nggak mau ketinggalan, nggak mau kita nggak update itu. Cepat kita untuk mereka itu. Bahkan kita itu rela mengeluarkan harta itu untuk kesenangan pribadi kita, untuk hobi-hobi kita. Senang lagi dengan kendaraan, maka berapapun harga aksesoris kendaraan kita beli bisa. Tapi ketika pasangan hidup kita butuh, maka kita tunda-tunda. Anak kita butuh harta dari kita, bilangnya nggak ada duit. Tapi untuk kesenangan kita ada, untuk hobi kita ada, untuk teman-teman kita ada. Itu di zaman sekarang seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan seorang istri, sama saja. Kadang amanah uang yang diberikan oleh suaminya, tapi tidak tersalurkan kepada anak-anak dan juga dirinya, tapi tersalurkan kepada komunitasnya, tersalurkan kepada hobinya, tersalurkan kepada apa yang dia sukai. Beli belanja barang-barang yang aneh-aneh, yang mubazir, rela nggak tidur semalaman nunggu flash sale dengan bangga seperti itu. Senang dia, alhamdulillah saya dapat flash sale semalam, kamu dapat nggak? Enggak, saya dapat loh. Bangga mereka, menghambur-hamburkan uang pasangannya, sehingga keesokan harinya telat bangunnya, lalai anak-anaknya dari kewajiban-kewajibannya. La haula wala quwata illa billah. Itu yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita, bahwa ujian menjadi ujian hal-hal demikian. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ini berpikiran yang terbalik-balik untuk dunia ini. Untuk hidup kita ini, kadang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, berikanlah kehidupan kita ini sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita tidak pernah mau belajar bagaimana menjadikan hidup kita sakinah, bagaimana menjadikan hidup kita mawaddah, warahmah, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, bagaimana kita dititipi amanah yang begitu besar. Kita nggak pernah mau belajar. Tapi kalau urusan flash sale gercep,
Urusan marketplace bagaimana caranya? Cepat. Urusan marketing, digital online dan sebagainya cepat sekali. Bahkan hari ini pengen ngerti, pengen bisa, hari ini belajar juga. Tapi kalau urusan nanti di akhirat, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejak kita awal dititipkan harta yang begitu besar anugerahnya, pasangan kita dan anak-anak kita, nanti dulu besok bahkan diomelin anak kita. Anak kita nanya kepada kita, Mah, Nabi Haskiel itu siapa, Mah? Haskiel? Gak tahu, Mama. Jangan nanya, Mama. Astagfirullahaladzim. Bayangkan, menolak kita, padahal anak kita itu sedang butuh. Bisa jadi gurunya di sekolah itu mengajari mereka. Tanya ya, kalau nggak bisa tanya sama mamanya tanya ya, sama ibunya. Tujuan guru itu juga bagus, supaya anaknya cerdas, orang tuanya juga cerdas. Malah kadang-kadang kita mencela guru. Emang ada Nabi Haskiel? Nggak ada, mama nggak pernah dengar tuh. Wah, gurunya ngaco nih. Lah, karena kita yang nggak mau belajar. Kita nggak mau belajar, Bu, para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga kita mudah mencela orang lain. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah tanda-tanda ciri-ciri untuk kita dijauhkan dari berkah Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu jauh dari ilmu. Allah sampaikan di dalam hadis qudsi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka dia dipahamkan agama. Jadi kalau ingin orang itu mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, baik di dunia dan di akhirat, maka pasti orang itu paham agama. Dan siapa yang bisa memahamkan agama? Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang bisa mencari agama? Ya diri kita. Tidak serta-merta agama itu turun dari langit. Kita baca sekali langsung paham, salah besar. Belajar agama itu sulit, sangat sulit. Karena Allah menyiapkan surga yang luasnya, langit dan bumi dijadikan satu. Sebagai contoh saja, kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu ada ilmunya sendiri. Namanya ilmu tajwid. Ada ilmunya sendiri. Lalu bagaimana kita menerjemahkan? Setelah kita bisa membaca, kita tahu kedudukan tajwidnya, bagaimana kita mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari lisan kita. Kita udah hafal ini, sudah tahu. Kita pun juga diminta untuk menerjemahkannya. Itu pun ada ilmunya sendiri. Namanya Lughatul Al-Arabiyyah. Bahasa Arab yang mengkhususkan untuk mengi'rab, untuk menerjemahkan. Ada nahwu, ada sorof. Lebih sulit lagi itu. Ada kedudukan kata, ada jenis-jenis kata, ada ciri-cirinya, ada lafat-lafat yang memang itu dicirikan sebagai lafat untuk kata benda, lafat untuk kata kerja, kata tanya, bahkan untuk mudzakkar, muannas, untuk laki-laki, untuk perempuan, musanna, untuk yang dua, itu berbeda-beda ilmunya. Lalu hari ini Allah sudah memberikan kebahagiaan kita, rezeki yang begitu besar, kita lalai dari ilmu-ilmu seperti ini. Ini ilmu basic, ilmu yang wajib kita pelajari. Bagaimana mungkin kelak nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar, di akhirat, ketika kita dibangkitkan dari muka bumi ini, setelah kita diwafatkan, Allah bangkitkan kita kembali, maka kita dikelompokkan bersama dengan Rasul-Rasul kita. Dan yang paling pertama nanti dipanggil adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad. Pasti Rasul akan menyambangi kita, akan memberikan instruksi kepada kita, para jamaah yang berbahagia.
Lalu hari ini kita lalai, nggak mau belajar bahasanya Rasul. Bagaimana kita tahu kalau kita umatnya Rasul? Bagaimana Rasul tahu kalau kita itu umatnya Rasul? Ketika Rasul nyambangi kita, ditanya, Mas Muka, nggak tahu nih, siapa nama kamu? Bingung. Yakin kamu umat saya? Kalau ditanya oleh Rasul gitu gimana? Jadi pelajari bagaimana kita nanti kelak akan berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Bukan Rasul yang belajar bahasa Indonesia, salah. Kita yang belajar bahasanya Rasul. Karena Rasul itu sudah diwafatkan 1400 tahun yang lalu. Beliau tidak kenal bahasa kita. Maka kita yang kenal dengan Rasulullah, tahu bahasanya Rasul, bagaimana sabdanya Rasul, kita yang belajar kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka jadikan hal ini itu sebagai prinsip hidup kita. Bangga kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bangga apa yang dijadikan sunnah Rasulullah SAW. Dan bangga sebagaimana prinsipnya Rasulullah SAW untuk menegakkan agama ini. Dan kita bisa terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan kita diberikan kemuliaan ilmu dan kemudahan untuk menuntut ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Syukran lakum ala husni istimaikum, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.